Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maharani berkisah yang dirahmati Allah. Setiap rumah memiliki cerita. Ada rumah yang kecil namun penuh keberkahan. Ada pula rumah yang besar, megah, terlihat indah dari luar, tetapi penghuninya tak pernah benar-benar merasa tenang. Pernahkah kita merenung, mengapa rezeki terasa seret padahal usaha sudah dilakukan? Mengapa rumah tangga mudah goyah, anak-anak sering sakit, dan hati terasa sempit tanpa sebab yang jelas? Sebagian orang menyebutnya sebagai ujian. Sebagian lagi menganggapnya takdir. Namun para leluhur Jawa meyakini, ada hal-hal kecil yang sering diabaikan, padahal diam-diam memberi pengaruh besar terhadap alur kehidupan. Dalam primbon Jawa, teras rumah bukan sekadar tempat duduk sore hari atau tempat meletakkan sandal. Teras adalah gerbang awal. Ia adalah batas antara dunia luar dan ruang keluarga. Apapun yang berada di teras, dipercaya menjadi penyaring pertama energi yang masuk ke dalam rumah. Sebagai seorang muslim, kita tentu meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Namun Islam juga mengajarkan hikmah, keteraturan, kebersihan, dan adab dalam setiap aspek kehidupan. Maka ketika kearifan lokal bertemu dengan nilai-nilai Islami, kita tidak mengambilnya sebagai keyakinan mutlak, melainkan sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri. Kisah ini bermula dari seorang lelaki sederhana bernama Pak Wiryo. Ia tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran kota Jawa Timur. Dari luar, rumah itu tampak megah. Pilar-pilar kokoh berdiri di teras, lantainya luas, dan atapnya tinggi menjulang. Namun setiap malam, Pak Wiryo sering termenung di kursi terasnya. Usahanya yang dulu ramai kini sepi. Anaknya mudah sakit. Istrinya sering mengeluh tanpa sebab yang jelas. Dan hatinya, entah mengapa, selalu terasa berat. Suatu sore, datanglah seorang sesepuh kampung. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, tapi tutur katanya menenangkan. Ia duduk di teras Pak Wiryo, memandang sekeliling, lalu berkata lirih, "Rumahmu besar, tapi pintu rezekimu seperti tertutup." Pak Wiryo terkejut. Ia merasa sudah bekerja keras, rajin beribadah, dan tak pernah berniat buruk pada siapapun. Namun sesepuh itu melanjutkan, "Kadang bukan niat yang salah, tapi tempat masuknya keberkahan yang terabaikan." Sejak hari itu, Pak Wiryo mulai memperhatikan teras rumahnya. Dan dari situlah ia menyadari sesuatu yang selama ini dianggap sepele. Benda pertama yang dipercaya membawa sial bila diletakkan di teras menurut primbon Jawa adalah barang rusak dan pecah. Kursi kayu yang patah kakinya, meja tua dengan permukaan retak, pot bunga yang pecah di sudut teras, atau perabot lama yang sudah tidak layak pakai, namun tetap dibiarkan karena alasan sayang dibuang. Dalam pandangan primbon Jawa, barang rusak melambangkan kehidupan yang tidak tuntas. Ia adalah simbol rezeki yang bocor, usaha yang selalu terhenti di tengah jalan, dan harapan yang patah sebelum sampai tujuan. Barang-barang itu dipercaya menyimpan energi kegagalan, karena pernah rusak dan tidak diperbaiki. Setiap tamu yang datang dan melihat barang rusak di teras, secara tidak sadar membawa perasaan tidak nyaman. Dan perasaan itu, menurut kepercayaan leluhur, menjadi doa yang tak terucap. Doa agar rumah itu tetap berada dalam keadaan yang rusak, seperti benda-benda di depannya. Secara Islami, Rasulullah mengajarkan bahwa kebersihan dan kerapian adalah bagian dari iman. Menjaga rumah adalah bagian dari menjaga amanah. Ketika kita membiarkan barang rusak berada di tempat paling depan rumah, seolah-olah kita mengumumkan bahwa kita telah berdamai dengan kelalaian. Pak Wiryo teringat, kursi rusak di teras itu sudah ada bertahun-tahun. Setiap kali ingin dibuang, ia berkata, "Nanti saja." Namun, nanti itu tak pernah datang. Malam itu, Pak Wiryo memandangi terasnya dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, selama ini ia sibuk mencari rezeki keluar rumah, namun lupa merapikan pintu masuknya sendiri. Ia teringat firman Allah tentang pentingnya bersyukur dan menjaga nikmat. Karena nikmat yang diabaikan, bisa saja perlahan diambil kembali. Dan di sanalah, di teras yang sunyi itu, Pak Wiryo mulai memahami satu hal penting, bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari hal kecil. Dari barang rusak yang dibuang, dari teras yang dirapikan,
dari niat yang diluruskan kembali kepada Allah. Pagi itu, Pak Wiryo bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa lebih segar, meski matahari belum sepenuhnya naik. Ia melangkah pelan menuju teras, membawa secangkir teh hangat, lalu duduk sambil memandangi rumahnya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar memperhatikan teras itu dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar lewat, bukan sekadar duduk, tetapi mengamati, merenung, dan bertanya pada dirinya sendiri. Di sudut teras, ia melihat tumpukan sandal dan sepatu. Ada yang terbalik, ada yang berdebu, ada pula yang sudah robek namun tetap dipakai. Setiap hari, alas kaki itu berserakan tanpa pernah ditata. Dan saat itulah Pak Wiryo teringat kembali pesan sesepuh desa. Benda kedua yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah sepatu dan sandal yang berserakan di teras. Dalam pandangan leluhur Jawa, alas kaki melambangkan perjalanan hidup dan arah langkah seseorang. Jika alas kaki dibiarkan berantakan, maka jalan hidup pemilik rumah dipercaya akan ikut kacau. Rezeki datang, tapi jalannya tidak jelas. Kesempatan muncul, tapi arahnya membingungkan. Usaha dimulai, namun selalu berhenti di tengah jalan. Sepatu yang terbalik dipercaya melambangkan keputusan yang salah. Sandal yang berserakan dipercaya melambangkan niat yang tidak tertata. Dan tumpukan alas kaki di depan pintu rumah diakini menghalangi jalan masuknya keberuntungan. Secara hikmah Islami, keteraturan adalah bagian dari adab. Islam mengajarkan kita untuk hidup tertib, rapi, dan terarah. Menata alas kaki bukan sekadar soal estetika, tetapi simbol kesiapan menyambut tamu dan keberkahan. Pak Wiryo teringat, seringkali tamu datang ke rumahnya hanya sebentar. Datang membawa niat baik, lalu pulang tanpa banyak bicara. Seolah rumah itu tidak mengundang kehangatan. Ia pun mulai memungut satu persatu sandal dan sepatu. Ditata rapi, dibersihkan, dan disingkirkan yang sudah tak layak. Tindakan kecil, namun terasa berbeda di hatinya. Namun pandangannya kemudian tertuju pada sebuah benda lain. Sebuah patung kecil dengan wajah garang, terbuat dari batu tua. Patung itu adalah pemberian teman lamanya, katanya sebagai hiasan agar rumah terlihat berwibawa. Benda ketiga yang dipercaya membawa sial adalah patung atau hiasan berwajah menyeramkan. Dalam primbon Jawa, wajah garang dipercaya memancarkan energi konflik. Ia mengundang pertengkaran, emosi yang mudah meledak, dan suasana batin yang tidak tenang. Setiap orang yang melewati teras akan merasakan kesan pertama dari apa yang ia lihat. Dan kesan pertama itu akan memengaruhi perasaan. Wajah yang menyeramkan menanamkan rasa tidak nyaman, bahkan sebelum seseorang masuk ke dalam rumah. Islam mengajarkan bahwa rumah adalah tempat ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Segala sesuatu yang memicu rasa takut atau amarah sebaiknya dijauhkan, bukan karena bendanya memiliki kekuatan, tetapi karena dampaknya pada jiwa manusia. Pak Wiryo teringat betapa sering rumahnya dipenuhi adu mulut kecil. Hal sepele bisa berubah menjadi pertengkaran besar. Dan entah mengapa, emosi mudah tersulut tanpa sebab yang jelas. Ia mengangkat patung itu perlahan. Debu menempel di permukaannya. Ia tersenyum pahit, menyadari bahwa selama ini ia menyimpan simbol kemarahan tepat di depan pintu rumahnya sendiri. Belum selesai di situ. Di sisi lain teras, tergantung sebuah cermin besar. Cermin itu menghadap langsung ke pintu masuk. Awalnya dipasang agar memudahkan bercermin sebelum keluar rumah. Benda keempat yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah cermin yang menghadap langsung ke pintu rumah. Leluhur Jawa percaya, cermin memantulkan kembali apapun yang datang, termasuk rezeki, peluang, dan keberuntungan. Apa yang seharusnya masuk, justru dipantulkan keluar. Apa yang seharusnya menetap, justru berlalu pergi. Secara hikmah, cermin di pintu masuk membuat seseorang terlalu sibuk melihat dirinya sendiri, memeriksa penampilan, rupa, dan citra. Sementara hati, niat, dan akhlak sering terlupakan. Islam mengajarkan bahwa yang dinilai oleh Allah bukan rupa, tetapi hati dan amal. Ketika perhatian kita terlalu tertuju pada apa yang tampak, keberkahan yang tak terlihat bisa menjauh. Pak Wiryo berdiri lama di depan cermin itu. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, wajah yang mulai menua,
mata yang menyimpan kelelahan, dan hati yang diam-diam merindukan ketenangan. Hari itu, satu persatu benda di teras mulai dipindahkan, bukan karena takut pada sial, tetapi karena ingin menata kembali hidup. Karena Pak Wiryo mulai memahami bahwa teras rumah bukan sekadar ruang kosong. Ia adalah doa pertama yang dilihat dunia tentang siapa diri kita. Hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai terasa di rumah Pak Wiryo. Bukan perubahan yang mencolok, tetapi cukup untuk membuat hatinya lebih tenang. Setiap kali melangkah melewati teras, ia merasakan ruang itu seperti bernapas kembali. Lebih lapang, lebih ringan, lebih bersih. Namun Pak Wiryo sadar, perjalanan menata teras bukan sekadar memindahkan benda. Ini adalah perjalanan menata hati. Dan di teras itu, masih ada beberapa hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Di sudut dekat pagar, tumbuh sebuah tanaman kaktus besar. Dahulu ia menanamnya karena dianggap mudah dirawat dan tahan panas. Duri-durinya tajam, batangnya keras, dan bentuknya kaku. Benda kelima yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah tanaman berduri yang diletakkan di teras. Duri melambangkan konflik, pertentangan, dan luka. Ketika diletakkan di gerbang rumah, ia dipercaya mengundang pertengkaran dan ketegangan dalam kehidupan keluarga. Setiap orang yang datang membawa niat baik, seolah dihadapkan pada simbol penolakan. Duri seakan berkata, jangan mendekat terlalu jauh. Dan energi itu, menurut kepercayaan leluhur, memengaruhi hubungan antar penghuni rumah. Pak Wiryo teringat betapa sering pembicaraan di rumahnya berubah menjadi debat. Nada suara mudah meninggi. Kata-kata terlontar tanpa dipikirkan. Dan setelah itu, penyesalan selalu datang terlambat. Islam mengajarkan kelembutan. Rasulullah dikenal dengan akhlaknya yang halus, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Rumah yang diharapkan menjadi tempat rahmat, seharusnya memancarkan keteduhan, bukan ketegangan. Dengan hati yang mantap, Pak Wiryo memindahkan kaktus itu ke belakang rumah. Sebagai gantinya, ia menanam tanaman hijau yang daunnya lebar dan menyejukkan mata. Bukan soal tanaman mana yang benar atau salah, tetapi tentang simbol apa yang ingin ia hadirkan di depan rumahnya. Tak jauh dari sana, tergantung sebuah jam dinding tua. Jarumnya berhenti tepat di angka 10. Sudah lama mati, tetapi tetap dibiarkan menggantung. Benda keenam yang dipercaya membawa sial adalah jam mati atau rusak yang dipajang di teras. Dalam primbon Jawa, jam mati melambangkan waktu yang terhenti, usaha yang tidak berkembang, rezeki yang tersendat, dan kehidupan yang terasa berjalan di tempat. Jam yang tidak berdetak seolah menjadi pengingat diam-diam bahwa waktu berlalu tanpa makna. Padahal setiap detik adalah amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Islam sangat menekankan pentingnya waktu. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa waktu bukan sekadar hitungan, melainkan nilai. Pak Wiryo teringat betapa sering ia menunda. Menunda memperbaiki usaha. Menunda berbincang dengan keluarga. Menunda bersyukur atas apa yang masih ia miliki. Ia menurunkan jam itu perlahan. Debu berjatuhan. Dan entah mengapa, dadanya terasa lega. Seakan ia baru saja melepaskan beban yang lama menempel tanpa disadari. Namun ada satu benda lagi yang membuatnya terdiam. Sebuah sapu tua, disandarkan tepat di dekat pintu masuk. Setiap kali ada angin, sapu itu jatuh, lalu disandarkan kembali tanpa pernah dipindahkan. Benda ketujuh yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah sapu yang diletakkan di depan pintu rumah. Dalam kepercayaan Jawa, sapu di gerbang rumah melambangkan mengusir, bukan menyambut, bukan menerima, melainkan menyingkirkan apapun yang datang. Rezeki yang hendak masuk dipercaya tersapu keluar. Keberuntungan yang mendekat dipercaya berbalik arah. Dan kedamaian yang ingin menetap, tak menemukan tempatnya. Secara hikmah Islami, pintu rumah adalah simbol penyambutan. Ia seharusnya bersih, rapi, dan terbuka. Bukan menjadi tempat menumpuk alat pengusir kotoran. Pak Wiryo tersenyum kecil. Ia teringat betapa sering ia mengeluh rezeki sulit masuk. Padahal tanpa sadar, ia menaruh simbol pengusir tepat di pintu rumahnya sendiri. Hari itu, sapu dipindahkan ke gudang.
Jam mati diturunkan. Tanaman berduri diganti. Teras rumah tampak semakin lapang. Namun yang paling berubah bukanlah terasnya, melainkan hati Pak Wiryo. Ia mulai memahami bahwa merapikan rumah adalah bentuk syukur. Dan syukur, sekecil apapun, selalu mengundang tambahan nikmat dari Allah. Menjelang sore, cahaya matahari menyelinap lembut ke teras rumah Pak Wiryo. Bayangan memanjang di lantai, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. Teras yang kini mulai tertata rapi menghadirkan suasana berbeda. Lebih teduh, lebih tenang. Namun Pak Wiryo tahu, masih ada pelajaran yang belum selesai ia pahami. Di sudut teras, terdapat sebuah ember besar. Ember itu selalu kosong. Dulu digunakan untuk menampung air hujan, tetapi lama-kelamaan hanya menjadi wadah kosong yang tergeletak begitu saja. Benda kedelapan yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah ember kosong atau wadah kosong yang diletakkan di teras. Dalam kepercayaan leluhur Jawa, wadah kosong melambangkan kekosongan rezeki. Apapun yang datang, tidak pernah terasa penuh. Selalu kurang. Selalu ada rasa tidak cukup. Ember kosong seakan menjadi simbol harapan yang tak terisi. Doa yang terucap, namun hati tidak siap menampungnya. Keinginan yang besar, tetapi usaha dan kesabaran belum seimbang. Islam mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya tentang banyak atau sedikit, tetapi tentang rasa cukup. Qanaah. Ketika hati kosong dari rasa syukur, sebanyak apapun nikmat akan terasa kurang. Sebaliknya, hati yang penuh syukur akan merasa cukup meski dengan sedikit. Pak Wiryo menyingkirkan ember kosong itu. Ia membersihkannya dan menyimpannya di tempat yang semestinya. Teras pun terasa semakin lega, seolah memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Tak jauh dari situ, terdapat sebuah kursi kayu. Kursi itu jarang digunakan. Debu menempel tebal di permukaannya. Setiap hari hanya menjadi saksi bisu orang-orang yang lalu lalang tanpa pernah duduk. Benda kesembilan yang dipercaya membawa sial adalah kursi kosong yang dibiarkan kotor dan tak terawat di teras. Dalam primbon Jawa, kursi melambangkan tamu, relasi, dan silaturahmi. Kursi kosong yang berdebu dipercaya membuat tamu enggan singgah dan rezeki enggan mendekat. Pak Wiryo teringat betapa jarangnya ia menyambut tamu dengan hangat. Seringkali ia terlalu sibuk dengan urusan sendiri. Padahal dalam Islam, memuliakan tamu adalah salah satu pintu datangnya keberkahan. Ia membersihkan kursi itu, mengelapnya dengan kain basah, menatanya di tempat yang teduh. Bukan sekadar merapikan furnitur, tetapi menyiapkan ruang untuk silaturahmi. Masih ada satu benda lagi yang membuat Pak Wiryo termenung. Sebuah helm tua tergantung di dinding teras. Helm itu adalah saksi kecelakaan kecil yang pernah ia alami bertahun-tahun lalu. Sejak itu, helm tersebut tidak pernah digunakan, tetapi juga tidak pernah disingkirkan. Benda ke-10 yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah benda yang menyimpan kenangan buruk. Barang-barang yang mengingatkan pada musibah, kegagalan, atau kesedihan masa lalu. Dalam kepercayaan Jawa, energi masa lalu melekat pada benda. Setiap kali dilihat, kenangan buruk itu seolah dihidupkan kembali. Dan tanpa sadar, hati kembali larut dalam kesedihan yang sama. Islam mengajarkan untuk mengambil pelajaran dari masa lalu, bukan terjebak di dalamnya. Allah mencintai hambanya yang berharap dan bangkit, bukan yang terus menoleh ke belakang. Pak Wiryo memegang helm itu lama. Kenangan kecelakaan itu kembali terlintas. Rasa takut, rasa sakit, dan rasa pasrah. Namun kali ini, ia tersenyum. Karena ia sadar, ia masih diberi umur, kesehatan, dan kesempatan untuk berubah. Helm itu pun disimpan di gudang, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk tidak terus dihadirkan di gerbang hidupnya. Sore itu, angin berhembus pelan. Teras rumah Pak Wiryo kini tampak lebih bersih, lebih terang, dan lebih ramah. Namun satu hal masih terasa kurang. Cahaya, petunjuk, dan arah. Malam perlahan turun. Langit menggelap, dan lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu. Pak Wiryo berdiri di teras rumahnya, memandangi perubahan yang telah ia lakukan. Bukan hanya pada benda-benda, tetapi pada cara ia memandang hidup. Namun pandangannya tertuju pada satu hal terakhir. Lampu teras yang tergantung di langit-langit. Cahayanya redup,
berkedip, seolah ragu untuk menyala sepenuhnya. Benda ke-11 yang dipercaya membawa sial menurut primbon Jawa adalah lampu teras yang mati atau redup. Dalam kearifan Jawa, cahaya melambangkan petunjuk, kejelasan, dan harapan. Lampu yang mati dipercaya sebagai simbol hidup tanpa arah, usaha tanpa tujuan, doa tanpa keyakinan. Teras yang gelap membuat siapapun ragu untuk melangkah masuk. Dan dalam kehidupan, keraguan sering menjadi penghalang terbesar datangnya rezeki dan ketenangan. Islam sangat menekankan makna cahaya. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Hidayah diibaratkan sebagai cahaya yang menerangi jalan manusia. Ketika rumah dibiarkan gelap, secara simbolis kita seperti menutup pintu terhadap terang itu sendiri. Pak Wiryo mengganti lampu teras dengan yang baru. Cahayanya terang, hangat, dan menenangkan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumahnya tampak hidup. Bukan karena megahnya bangunan, tetapi karena terang yang memancar dari depan pintunya. Namun masih ada satu hal lagi, hal yang paling sering diremehkan. Hal yang dianggap sepele, padahal menyimpan makna paling besar. Benda ke-12 yang dipercaya membawa sial adalah teras yang kotor dan jarang dibersihkan. Debu menumpuk, daun kering berserakan, sudut-sudut dibiarkan gelap dan lembab. Dalam primbon Jawa, teras yang kotor melambangkan hati yang lalai. Rezeki enggan singgah di tempat yang tidak dihormati. Keberkahan enggan menetap di ruang yang diabaikan. Islam sangat menekankan kebersihan. Bahkan sebelum menghadap Allah dalam sholat, kita diperintahkan bersuci. Ini menunjukkan bahwa kebersihan bukan sekadar fisik, tetapi juga spiritual. Pak Wiryo mengambil sapu dan kain pel. Ia membersihkan terasnya dengan penuh kesadaran. Bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai bentuk syukur. Setiap usapan kain seakan menjadi doa. Setiap debu yang terangkat seakan membawa pergi beban di hatinya. Saat teras benar-benar bersih, Pak Wiryo duduk sejenak. Ia menundukkan kepala, menghela napas panjang, dan dalam diam, ia berdoa kepada Allah. Ia sadar, bukan primbon yang mengubah hidupnya. Bukan benda-benda itu yang menentukan nasibnya. Tetapi kesadarannya untuk berubah, memperbaiki, dan mendekatkan diri kepada Allah. Beberapa bulan kemudian, perubahan nyata mulai terasa. Usahanya perlahan bangkit. Rezeki datang dengan cara yang tak terduga. Rumah tangganya lebih damai. Anaknya jarang sakit. Dan yang paling penting, hatinya lebih tenang. Sahabat yang dirahmati Allah, kisah Pak Wiryo mengajarkan kita satu hal penting, bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi cerminan hati penghuninya. Teras bukan hanya ruang depan, tetapi doa pertama yang dilihat dunia tentang siapa diri kita. Bukan benda yang membawa sial atau keberuntungan, tetapi cara kita merawat amanah kehidupan. Ketika kita menjaga kebersihan, keteraturan, dan niat yang lurus, maka keberkahan akan datang dengan izin Allah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil, dari menyapu teras, dari merapikan pintu masuk, dari meluruskan niat kepada Allah semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.